Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series Marathon IPO ya. Kirain kemarin tuh udah mentok di 5 saham IPO yang baru, ternyata nambah lagi nih satu. Kayaknya bakalan lembur terus nih beberapa waktu ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang jadwal IPO-nya itu sama persis dengan saham yang udah kita bahas sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan PT Saraswati Indoland Development dengan kode ticker SWID. Wah, bakalan jadi pusing nggak ya memilih antara SWID dengan TRGU? Nah, bagi yang penasaran dengan prospektusnya SWID, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Saraswati Indoland Development atau nantinya saya sebut dengan SWID ini didirikan pada 2 Agustus 2010 di Sidoarjo, Jawa Timur. SWID sendiri merupakan anak perusahaan dari kelompok usaha Saraswati yang bergerak dalam bidang properti, khususnya dalam pembangunan high-rise building seperti apartemen, kondominium, kondotel, dan juga convention hall. SWID telah terbukti berhasil mengembangkan kawasan flagship yang terletak di kota Yogyakarta dengan nama Mataram City yang juga merupakan kantor pusat perseroan yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kawasan Mataram City sendiri terdapat 3 tower yang menjadi portofolionya SWID, yaitu Tower Nakula, Tower Sadewa, dan juga Tower Yudhistira. Hingga saat prospektus ini dibuat, Tower Sadewa dan juga Tower Yudhistira yang merupakan apartemen telah habis terjual seluruh unitnya. Sementara untuk Tower Nakula yang merupakan kondotel 19 lantai dioperasikan sebagai hotel bintang 4 dengan nama The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center atau sering disebut dengan Hotel Alana di bawah supervisi operator PT Archipelago International Indonesia. Selain ketiga tower tersebut, di dalam kawasan Mataram City juga terdapat sebuah convention hall dengan nama Mataram City International Convention Center atau disingkat MICC. Kapasitas MICC ini sangat mumpuni untuk penyelenggaraan konferensi, pameran, konser musik, pernikahan, dan acara besar lainnya. Selain kawasan Mataram City, SWID juga mengembangkan Geraha Indoland yang merupakan tower kondotel 8 lantai yang dioperasikan sebagai hotel bintang 4 oleh PT Sol Melia Indonesia dengan nama Insight by Melia Yogyakarta. Pengembangan Hotel Alana dan Hotel Insight serta Convention Hall merupakan salah satu cara dari SWID untuk terus meningkatkan recurring income ataupun pendapatan berulang. Recurring income ini penting banget bagi kinerjanya SWID. Kenapa? Sabar ya, akan kita bahas di bagian laporan laba rugi, biar kelihatan jelas semuanya. Nah, SWID juga berencana untuk melanjutkan beberapa proyek yang sekarang dalam tahap pembangunan, antara lain adalah apartemen, rumah tapak, dan juga hotel. Salah satu portofolio dalam perencanaannya adalah Tower Arjuna yang akan didesain menjadi hunian apartemen premium di Yogyakarta dan masih berada di dalam kawasan Mataram City. Proyek ini ditargetkan selesai pada Juni 2025. Selain itu, ada juga proyek Banyu Bening The Villa Resort yang berlokasi di Semarang. Oke, sekarang coba kita lanjut melihat laporan laba rugi dari SWID ya. Jika kita lihat di sini, laba SWID ini nggak stabil ya. Di tahun 2019, laba SWID hanya sebesar 5,6 miliar. Namun, seketika melejit naik menjadi 44 miliar di tahun 2020 dan di tahun 2021, labanya berkurang menjadi 20,4 miliar. Kira-kira kenapa ya seperti itu? Padahal dari sisi pendapatan usaha nggak terlalu signifikan perubahannya. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus breakdown dulu nih pendapatan usaha dari SWID. Bisa kita lihat di sini bahwa di tahun 2020 dan 2021, pendapatan terbesar itu datangnya dari penjualan kondotel dan juga apartemen. Nah, tadi kita udah dapat informasi ya bahwa seluruh apartemen yang dimiliki oleh SWID itu udah terjual seluruh unitnya. Hal ini berarti hingga tahun 2025
Yang dapat diandalkan itu hanyalah pendapatan dari pra-penjualan apartemen premium yang baru akan dibangun mulai Juni 2022 ini. Sehingga most likely hingga 3 tahun ke depan, pendapatannya SWID akan sangat bergantung pada recurring income dari pendapatan hotel dan juga convention center. Soalnya kalau kayak penjualan apartemen itu kan sifatnya one off ya, satu kali jual udah selesai. Tapi kalau ada recurring income, prospek bisnisnya juga akan lebih sustain. Jadi secara hitung-hitungan, kinerjanya SWID ini akan terus melemah hingga ada apartemen baru ataupun project baru yang bisa dijual. Nah, setelah tahu background dan juga proyeksi project bisnis dari SWID, sekarang coba kita lihat siapa sih yang ada di belakang SWID ini. Nah, untuk pemegang saham dari SWID ini ada 6 ya Sobat Maya. Dengan persentase kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh SU alias Saraswanti Utama. Jika kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, ternyata induk usaha SWID yaitu Saraswanti Utama juga udah memiliki anak usaha yang udah listing di bursanya kita, yaitu PT Saraswanti Anugrah Makmur dengan kode ticker SAMF. Nah, kalau SAMF dan juga SWID ini dari kegiatan usahanya itu beda jauh ya. Kalau SAMF itu di industri pupuk, kalau SWID ini di industri properti. Sekilas untuk SAMF. SAMF ini listing di bursanya kita belum terlalu lama ya, yaitu di bulan Maret tahun 2020. Harga IPO-nya sendiri berada di 120. Dan pada saat video ini dibuat, harga SAMF itu ada di sekitar 400-an ya, hampir 4 kali lipat dari harga IPO-nya. Lumayan menarik ya. Untuk momentum jangka pendek pun, SAMF ini berhasil arah hingga 4 kali. Apakah SWID ini akan mengikuti jejak dari SAMF? Nggak ada yang tahu selain bandarnya. Nah, untuk pengendali ataupun beneficial owner dari SWID ini adalah Bapak Nugroho Hari Hardono, selaku komisaris utama dari SWID. Oke, kita lanjut melihat jadwal IPO dari SWID. Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya adalah dari tanggal 17 hingga 23 Juni 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya dari tanggal 1 hingga 5 Juli 2022. Dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 7 Juli 2022. Nah, sama banget ya jadwal listingnya dengan IPO-nya TRGU. Kalau misalnya nggak ada perubahan, barengan, ya mungkin akan sedikit kayak membingungkan ya mau ikutan yang mana nih. Nah, untuk waran dari SWID sendiri ini masa berlakunya itu sampai tanggal 6 Januari 2024. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama ya. Nah, dari video ini dibuat hingga ke masa offeringnya SWID, itu sebenarnya waktunya masih lumayan panjang ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya masih punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya Sobat Maya akan ikutan IPO-nya SWID ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya SWID ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya SWID ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode broker AHA. AHA ini jarang ya menjadi underwriter. IPO terakhir yang dikawal oleh AHA adalah WGSH yang berhasil arah hingga 5 kali. Apakah hal yang sama akan terjadi pada SWID? Kalau iya sih puji Tuhan banget ya. Tapi menurut saya mungkin akan berbeda. WGSH kemarin berada di sektor teknologi dan juga papan akselerasi ya. Dan pada saat IPO-nya, sektor teknologi lagi booming-boomingnya. Sementara SWID ini di sektor properti dan saat ini lagi agak lesu ya. Kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 340 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 6,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 180 hingga 200, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 68 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, SWID juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 340 juta waran seri 1 dengan rasio 1:1. Dalam artian, setiap satu lembar saham SWID akan mendapatkan satu waran secara gratis.
Harga penebusannya sendiri itu adalah di 250. Sehingga total dana yang akan terkumpul jika seluruh warannya ditebus adalah sebesar 85 miliar. Dengan adanya waran dengan rasio 1:1 ini, resiko di IPO-nya SWID ini akan jadi sangat minim. Tapi tentu saja dengan catatan ya, pada saat SWID ini listing, itu sistem ARA ARB simetris belum diterapkan. Oke, kita lanjut. Untuk keseluruhan dana IPO ataupun jika ada waran yang ditebus, itu keseluruhannya akan digunakan untuk modal kerja SWID. Adapun modal kerja yang dimaksud antara lain adalah pembayaran untuk biaya pemeliharaan MICC dan hotel, pembelian bahan baku untuk makanan dan minuman, pembelian persediaan hotel, pembayaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Tujuan IPO untuk modal kerja seperti ini biasanya kurang menarik ya. Soalnya cuma dipakai untuk operasional usaha aja, bukan untuk ekspansi usaha. Coba kita bedah lebih lanjut mengenai kesehatan finansial dari SWID dari laporan keuangannya ya. Dari sisi aset malah terjadi penurunan dari waktu ke waktu. Aset sejumlah 303 miliar di akhir tahun 2019 terus berkurang hingga 266 miliar di akhir tahun 2021. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh penurunan di pos persediaan dan juga pos aset tetap. Oke, kita lanjut ke bagian liabilitasnya ya. Dari sisi liabilitas, sama seperti aset ya, terjadi penurunan juga. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan di pos uang muka pelanggan dan juga penurunan utang bank jangka pendek. Jika kita lihat dari sisi likuiditas, sepertinya agak mepet ya untuk rasio aset lancar dari SWID ini berbanding dengan liabilitas jangka pendeknya. Terlebih, pos terbesar dari aset lancar SWID yaitu persediaan lebih ke tanah dan bangunan yang tentu saja nggak liquid untuk langsung diuangkan. Dari sisi ekuitas ternyata terjadi peningkatan yang signifikan. Dari ekuitas sejumlah 56 miliar di akhir tahun 2019 meningkat menjadi 122 miliar di akhir tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penambahan modal di tahun 2021. Nah, peningkatan modal ini sebagian kecil dilakukan dengan penyetoran modal secara tunai dan sebagian besar dilakukan dengan mekanisme pembagian dividen saham sebesar 95 miliar. Selain penambahan modal, juga dilakukan pemecahan nominal saham dari yang semula sejumlah 1 juta per saham menjadi Rp20 per saham. Sehingga pada saat IPO, peningkatan modal sebesar 95,9 miliar ini akan langsung berubah menjadi 863 miliar. Dahsyat ya. Bertumbuh lebih dari 9 kali lipat dalam sekejap. Emang ya, bisnis IPO itu jalan paling menarik untuk menggandakan uang. Nah, dikarenakan adanya penambahan modal yang dahsyat tersebut, keseluruhan pemegang saham lama itu dilarang untuk menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan dari IPO-nya SWID ini. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang ditambah dengan penambahan dana IPO-nya SWID dan juga jika kita lihat dari sektor usahanya, maka kemungkinan besar SWID ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja SWID yang kemungkinan besar di tahun 2022 ini akan mengalami penurunan, valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung valuasinya. Jika kita lihat valuasi di tahun 2020, cukup mahal ya. PER-nya 22,79 kali, sementara PBV-nya 9,97 kali. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2021, terjadi perbaikan di sisi PBV. Namun PER-nya malah memburuk ya, menjadi 52,7 kali. Lalu jika kita bandingkan dengan kompetitornya, sebenarnya SWID ini lebih mendingan ya. Kebanyakan perusahaan properti masih mengalami kerugian, tapi SWID masih secara konsisten mampu mencatatkan laba usaha. Namun secara PBV tetap aja ya SWID ini masih tergolong mahal. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama,
Kinerja SWID menurut saya cukup memuaskan. Di tengah sektor properti yang sedang lesu, SWID ini masih berhasil mencatatkan laba usaha. Namun yang perlu diperhatikan adalah hingga tahun 2025, kemungkinan besar kinerjanya SWID ini masih akan tertekan karena hanya bisa bergantung pada recurring income. Namun, jika udah mulai pre-sale dari project barunya, SWID ini patut untuk dipantau ya. Kalau bandarnya pintar, ini bisa jadi momentum untuk menaikkan harga sahamnya, berbarengan dengan masa berakhirnya waran di awal tahun 2024. Kesimpulan yang kedua, valuasi SWID secara PER maupun PBV tergolong mahal. Ya, tapi masih mendingan lah ya dibandingkan dengan perusahaan properti lain yang sekelas dengan SWID. Untuk tujuan IPO-nya SWID kurang menarik ya, karena hanya dipakai untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk ekspansi usaha. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya SWID ini adalah AHA. Track record AHA dalam mengawal saham IPO cukup menjanjikan ya. Besar harapan IPO-nya SWID ini pun akan digiring oleh AHA untuk arah minimal di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini membuat resiko SWID itu menjadi lebih terukur. Most likely bisa kita bilang bahwa IPO-nya SWID ini pasti cuan. Tapi dengan catatan, sistem ARA dan ARB simetris itu masih belum diterapkan. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Secara momentum jangka pendek masih bagus banget. Terlebih ada waran seri 1 dengan rasio 1:1. Cuma untuk jangka waktu 1 hingga 3 tahun lagi, SWID ini kurang menarik ya. Karena hanya akan bergantung pada recurring income-nya aja. Tapi kalau bandarnya pintar, mulai pertengahan tahun 2023, harga saham dari SWID ini akan mulai digoreng naik lagi. Agar orang-orang itu tertarik ya untuk menebus warannya SWID. Newsnya nanti bisa jadi seperti ini. Project ABCD dari SWID udah dimulai, prospeknya sangat cerah, dan lain sebagainya. Saya sih nggak terlalu peduli ya dengan hal tersebut. Yang penting, pada saat ada momentumnya, kita tuh bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Toh yang kita kejar ujung-ujungnya cuan juga kan? Tapi ya tetap harus hati-hati ya, jangan terlalu besar menaruh harapan. Nah, untuk IPO-nya SWID ini seperti biasa ya, jika udah nggak kuat naik, akan langsung saya jual saat itu juga. Nah, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya yang ingin melakukan order saham IPO SWID ini, udah memutuskan ya seberapa besar resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO SWID. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan ikutan IPO-nya SWID ini atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.